Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hikmah dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI 2C dengan NIM 22110751. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pembelajaran. Komponen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan bagian dari keseluruhan yang membentuk suatu kesatuan. Berarti proses cara pembuatan menjadi makhluk hidup belajar. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil dari memori, kognisi, dan meletakkan ognisi yang berpengaruh terhadap pemahaman. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah pertanyaan yang menjelaskan hasil yang diharapkan dari proses pembelajaran. Beberapa contoh pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan kognitif. Itu berkaitan dengan pemahaman dan pengetahuan. Contohnya, peserta didik dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar fisika. Yang kedua, tujuan afektif. Itu berkaitan dengan perubahan sikap, nilai, atau emosi. Misalnya, peserta didik akan menghargai pentingnya kerjasama dalam tim. Yang ketiga, ada tujuan psikomotor, yang mana ini berkaitan dengan keterampilan fisik atau motorik. Contohnya, peserta didik akan mampu mengoperasikan perangkat lunak pengolahan data. Yang keempat, tujuan sosial dan komunikasi, berfokus pada kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, peserta didik akan menyusun presentasi yang efektif. Yang kelima, ada tujuan karakter. Hal ini berkaitan dengan pembangunan karakter dan moral. Misalnya, peserta didik akan menunjukkan sikap etis dalam situasi profesional. Setiap tujuan pembelajaran itu harus disesuaikan dengan konteks pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Tujuan yang baik membantu mengatur keberhasilan pembelajaran dan memberikan pedoman bagi guru atau instruktur dalam merancang pengajaran. Selanjutnya yaitu bahan pembelajaran. Bahan ajar atau bahan pembelajaran ini memiliki arti perangkat ajar berupa materi pembelajaran untuk membahas suatu pokok bahasan. Bahan ajar yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar diantaranya yang pertama ada media cetak berupa buku, modul, brosur, artikel, komik, dan lain-lain. Yang kedua ada media non-cetak berupa audio, video, kaset, radio, dan sebagainya. Selanjutnya ada tujuan bahan pembelajaran. Yang pertama itu bertujuan sebagai pedoman guru dalam mengarahkan segala aktivitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya sebagai substansi kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. Tujuan selanjutnya yaitu sebagai pedoman siswa dalam mengarahkan segala aktivitasnya dalam proses pembelajaran sekaligus sebagai substansi kompetensi siswa yang harus dipelajari atau dikuasainya. Selanjutnya, tujuan selanjutnya yaitu alat evaluasi pencapaian atau penugasan hasil pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi dan metode pembelajaran. Strategi dan metode pembelajaran adalah pendekatan atau cara yang digunakan oleh guru atau pengajar dalam mengajar untuk membantu peserta didik memahami dan menguasai materi pelajarannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Terdapat beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru saat mengajar di kelas. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori, yaitu strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam proses ini, penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat menguasai dan memahami materi pelajaran secara optimal. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry, yaitu siswa memiliki peran yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar.
Hal ini sesuai dengan definisi strategi pembelajaran inkuisi itu sendiri, yaitu strategi pembelajaran yang memberikan ruang pada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Strategi ini berfokus pada penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan ini diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Yang keempat, ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk dikerjakan secara bersama-sama. Yang kelima, ada pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif, yaitu yang mana strategi ini menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Selanjutnya itu ada strategi pembelajaran kontekstual. Strategi ini menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh, yang terakhir, yaitu strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Yaitu strategi pembelajaran ini berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Selanjutnya itu media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah alat bantu proses belajar mengajar atau segala sesuatu yang bisa digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Yang terakhir yaitu ada evaluasi pembelajaran, yaitu proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Bisa diambil kesimpulan yaitu komponen pembelajaran itu merupakan sekumpulan dari beberapa bagian atau item yang saling berhubungan satu sama lain dalam proses belajar mengajar yang berpengaruh pada pemahaman seseorang demi tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.